Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class pada mata kuliah Bahasa Inggris 1 pada pertemuan ke-7. Kita akan membahas dua modul di sini, yaitu modul ke-7 dan modul ke-8. Untuk modul ke-7, kita akan membahas mengenai objek. Modul ke-8 kita akan membahas scanning dan skimming. Sebenarnya modul ke-8 itu hanya scanning dan modul ke-9 itu tentang skimming. Tujuan instruksional khusus. Pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi objek langsung atau direct object. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi objek tak langsung atau indirect object. Ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi objek dalam kalimat majemuk bertingkat atau complex sentence. Yang keempat, mahasiswa mampu menalar bacaan dengan teknik scanning. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menalar bacaan dengan teknik skimming. Pertama, kita akan membahas mengenai objek kalimat dalam bentuk present tense. Di sini kita melihat ada direct object, serta ada indirect object, serta ada juga object of preposition. Saya membagi dua menjadi present serta past di sini, karena untuk mempermudah pemahaman kita ya. Kita akan mulai dengan yang namanya present tense. Present tense seperti kita ketahui, saya permudah menjadi present simple, present continuous, serta present perfect. Masing-masing definisinya sudah kita ketahui bersama. Untuk present simple itu adalah hal yang biasa dilakukan. Present continuous, hal yang sedang dilakukan sekarang. Present perfect, hal yang telah selesai dilakukan sekarang. Di sini, polanya sudah ada di sini, yaitu untuk yang present simple adalah subjek ditambah verb 1. Untuk yang direct object atau objective case di sini, kita membagi menjadi 1, 2, 3, 4, ada 4 jenisnya. Yaitu bisa saja hanya langsung menjadi objek pertama, bisa saja objek langsung itu berbentuk pronoun atau kata ganti, atau objek langsung tersebut bisa saja merupakan infinitif, yaitu kata kerja yang diawali dengan to yang fungsinya sebagai kata benda. Karena kita tahu kata benda kalau tidak berfungsi sebagai subjek pasti berfungsi sebagai objek. Kemudian yang keempat sebagai gerund atau verb ing. Gerund di sini artinya verb ing yang fungsinya sebagai kata benda. Kata benda selalu menjadi subjek atau objek. Di sini kita membahas mengenai objek. Contoh pertama, kalau direct objeknya itu merupakan kata benda biasa ya, kata benda atau noun biasa, contohnya she studies English, dia belajar bahasa Inggris. Patut dilihat di sini bahwa kata kerja di sini study itu selalu kata kerja transitif. Transitif itu artinya membutuhkan objek. Contoh yang membutuhkan objek kalau dalam bahasa Indonesia apa? Misalnya adalah saya memukul. Memukul apa? Ya harus ada objeknya ya kan. Saya menendang. Menendang apa? Bola. Nah, bola itu sebagai objek. Jadi kata kerja yang membutuhkan objek itu adalah kata kerja transitif. Di sini kata kerja transitif itu membutuhkan objek, yaitu dia belajar apa? Bahasa Inggris. She studies English. Sebenarnya study itu tidak harus transitif ya, bisa saja intransitif karena bisa juga tidak membutuhkan objek. Gitu. Jadi untuk study itu bisa berfungsi sebagai bersifat transitif, bisa juga bersifat intransitif. Kemudian kalau direct objeknya merupakan sebuah kata ganti atau pronoun, sebagai contoh di sini adalah she watches me. Dia selalu memandangi saya. Yang saya di sini itu berarti objek dari kata kerja watch. Selanjutnya, infinitif. Infinitif di sini berarti kata kerja yang diawali itu dan fungsinya sebagai kata benda. Di sini sebagai objek. She wants to study. She itu subjek. Wants itu adalah verb atau predikat. To study itu berarti kata benda sebagai objek. Dia ingin apa? Apanya itu adalah belajar. Nah, belajar di sini fungsinya berarti sebagai kata benda. Yang keempat, she likes dancing. Dia suka berdansa. Nah, dancing di sini merupakan sebuah objek dari like. Like itu artinya suka. Kita sudah pernah mempelajari yang namanya gerund itu adalah kata kerja bentuk ing yang fungsinya sebagai kata benda. Di sini menandakan suatu kebiasaan atau menandakan suatu hobi ya. She likes dancing, berarti dari dulu sampai sekarang suka berdansa, menari. She itu subjek, likes itu adalah verb, dancingnya itu adalah objeknya. Kemudian kalau sebagai indirect object atau sebagai objek kedua, di sini kalau sebagai objek kedua istilah lainnya adalah dative case. Ya. Kalau yang sebagai objek pertama namanya objective case. Ya. Ini cuma istilah saja, tapi supaya mempermudah kita sebut saja objek langsung dan objek tidak langsung.
direct object itu artinya objek langsung, indirect object itu artinya objek tidak langsung. Contoh, objek tidak langsung ya. She wants to study English. She wants itu subjeknya she. Wants itu verb atau predikat. To study itu adalah objek pertama. English itu adalah objek kedua. Jadi ada dua objek di sini, atau dua kata benda di sini, yaitu to study serta English. Kemudian contoh yang lebih pakem lagi, yang lebih tepat lagi. She gives me a gift. Subjeknya she, gift itu adalah sebagai predikat atau verb, me-nya itu adalah objek pertama, a gift atau hadiah itu sebagai objek kedua. Dia memberikan saya sebuah hadiah. Sayanya itu objek langsung. Sebuah hadiah itu adalah objek kedua, tidak langsung. Kemudian kalau sebagai objek dari preposisi. Preposisi ini seperti kita ketahui itu adalah kata depan. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia adalah di, ke, dari. Kalau dalam bahasa Inggris contohnya apa? Kalau dalam bahasa Inggris contohnya adalah in, on, at, beside, after, before, dan lain sebagainya. Itu adalah preposisi. Ya. Contohnya di sini, she studies English in the, ini kok kurang lengkap ya, harusnya in the classroom atau in the campus. Maaf, ini tulisannya kurang lengkap ya. She studies English in the classroom. Dia belajar bahasa Inggris di dalam ruang kelas. Dalam ruang kelas itu sendiri, the classroom itu sendiri merupakan objek dari in. Maaf ya, ini terpotong di sini ya. Dia belajar bahasa Inggris di dalam ruang kelas. Mengikuti in. Jadi kalau mengikuti in, dan itu merupakan sebuah kata benda atau kata tempat, maka itu juga merupakan sebuah objek. Objeknya tapi bukan objek dari kata kerja, tapi objek dari kata preposisi. Demikian ya. Yang di bawahnya juga kelihatannya terpotong ini ya. Maaf. Kemudian untuk yang bentuk preposisi, untuk yang bentuk-bentuk continuous ya, present continuous. Contohnya adalah she is studying English. She-nya itu adalah subjek, ya. Be-nya itu adalah is, verb ing-nya adalah studying, English-nya itu sebagai objeknya. Ya. Jadi ini membutuhkan objek juga karena transitif. Ini bentuk yang objek langsung. Bentuk objek langsung yang selanjutnya itu adalah bentuk objek langsung yang berupa pronoun. She is watching me. Dia sedang memandangi saya. Sayanya di sini itu berarti objek langsung. Kemudian untuk yang infinitif tidak bisa saya berikan contoh karena nanti terlalu membingungkan. Untuk gerund juga terlalu membingungkan nanti. Kemudian untuk yang indirect object atau kata objek tidak langsung, itu kalau dalam bentuk continuous contohnya adalah she is giving me a gift. Dia sedang memberikan saya sebuah hadiah. Nah, saya di sini itu merupakan sebuah objek langsungnya. Sebuah hadiah itu adalah objek keduanya, objek tidak langsungnya. Ya, she itu adalah subjeknya, is itu adalah be-nya, giving itu adalah verb ing-nya, me itu adalah objek pertamanya, a gift itu adalah objek keduanya atau objek tidak langsungnya. Kalau sebagai objek atau sebagai objek preposisi, misalnya, she is studying English in the classroom, misalnya. Jadi, dia sedang belajar bahasa Inggris di dalam ruang kelas. Ruang kelas itu merupakan objek dari preposisi in, di dalam. Ya. Kemudian dalam bentuk perfect, misalnya, di sini polanya sudah kelihatan ya. She has studied English. Dia telah belajar bahasa Inggris. Inggris di sini, bahasa Inggris di sini merupakan objek dari has studied. Contoh yang kedua sebagai pronoun, she has read it. Dia telah membacanya. Nya di sini merupakan objek dari kata kerja read di sini ya. Yang sebagai infinitif atau to plus verb adalah she has wanted to study. Dia telah ingin belajar. Misalnya dia tidak sempat belajar selama berhari-hari, kemudian sempat belajar, sekarang sudah bisa atau sempat belajar, maka kita memakainya to study. To study di sini merupakan objek dari has wanted. She has liked dancing since a year ago. Untuk yang sebagai gerund. Ya. Di sini dia telah suka berdansa sejak setahun yang lalu. Berarti di sini dancing di sini merupakan objek dari has liked. Kemudian kalau sebagai indirect object, sebagai objek tidak langsung atau objek kedua, she has given me gifts for several years. Dia telah memberikan saya hadiah-hadiah selama beberapa tahun.
Dia telah memberikan saya hadiah-hadiah selama beberapa tahun terakhir. Di sini me itu adalah objek pertamanya, give itu adalah objek keduanya. Ya, objek dari preposisi. She has studied English in the campus for, ini juga terpotong ini ya. Dia telah belajar bahasa Inggris di kampus selama setahun misalnya. Jadi the campus ini merupakan objek dari preposisi in. Ya, semoga mudah dipahami ya. Untuk yang past tense ini sama saja ya. Jadi kalau kita sudah memahami bentuk yang present, untuk yang past tense itu sebenarnya mudah ya. Tinggal kita melihat polanya saja dan peletakannya juga sama ya. Saya akan baca langsung contoh-contohnya ya. Untuk yang present, ini bukan present, ini past ya. Past simple. Untuk yang past simple, she studied English. Jadi English itu merupakan objek dari studied. Ya. She watched me. She watched me. E-nya nggak dibaca ya. Dia memandangi saya. Di sini berarti me itu merupakan objek dari kata kerja watch. She wanted to study. To study di sini merupakan objek dari wanted. She likes dancing. Dia suka berdansa tahun lalu misalnya ya. Di sini dancingnya itu merupakan objek dari like. She wanted to study English. Dia ingin belajar bahasa Inggris. Inggris di sini merupakan objek kedua. Objek pertamanya adalah to study. She gave me a gift. Dia memberikan saya sebuah hadiah. Objek pertamanya adalah me, objek keduanya adalah gift. She studied English in the campus. Ini objek dari preposisi. Jadi campus ini atau classroom ini merupakan objek dari preposisi in. Kemudian past continuous. Ini maaf saya salah tulis ya, harusnya past continuous. Subject plus be was were plus working ya. She is studying English sebagai objek langsung. English merupakan objek dari is studying-nya. She was watching me. Me itu merupakan objek langsung dari was watching. Dia saat itu sedang memandangi saya. Ini kalimatnya belum lengkap ya, sebenarnya bisa dilengkapi lebih panjang. Kemudian kalau sebagai kalimat atau objek tidak langsung, itu kita bisa memberikan contoh di sini. She was giving me a gift. Dia pada saat itu sedang memberikan saya sebuah hadiah. Saya di sini sebagai objek langsung, hadiahnya itu sebagai objek kedua atau objek tidak langsung. Kalau sebagai objek preposisi, she was studying English in the classroom. The classroom-nya merupakan objek dari preposisi in. Perfect sekarang, past perfect. Subject plus had plus verb 3 ya. She had studied English before she studied law. Dia telah belajar bahasa Inggris sebelum dia mempelajari ilmu hukum. Di sini English itu merupakan objek dari had studied. She had read it before she studied law. Dia telah membacanya sebelum dia mempelajari ilmu hukum. It di sini merupakan objek dari had read. Ya. Kemudian sebagai infinitif, masih sebagai objek langsung ya. She had wanted to study. To study di sini merupakan objek langsung dari had wanted. Dia telah ingin untuk belajar. Kemudian untuk sebagai gerund, misalnya di sini adalah she had liked dancing before she liked painting. Dia telah lebih dulu suka menari sebelum dia suka melukis. Jadi di sini dancing ini merupakan objek dari had liked. Kalau sebagai objek tidak langsung, contohnya adalah she had given me gifts before she met me. Dia telah memberikan saya hadiah sebelum dia bertemu saya. Me di sini merupakan atau saya di sini merupakan objek pertama dari had given, sedangkan gift di sini merupakan objek kedua dari had given itu sendiri. Nah, kemudian kalau sebagai objek dari preposisi, kalau yang sebelah sini ini kan semuanya objek dari kata kerja ya. Kalau yang ini adalah objek dari preposisi. Misalnya, she had studied English in the campus before she studied law. Dia telah belajar bahasa Inggris di kampus sebelum dia belajar ilmu hukum. The campus di sini merupakan objek dari in. Jadi, secara garis besar, yang namanya objek itu adalah kalau tidak objek kata kerja, itu adalah objek dari preposisi. Biasanya hanya dua itu saja. Ya. Jadi, saya ulangi, kalau sebuah objek itu kalau tidak objek dari kata kerja, itu adalah objek dari kata preposisi atau kata depan. Simpelnya seperti itu ya. Tapi kalau di dalam buku, kebanyakan yang dibahas itu adalah objek dari kata kerja. Sedangkan di buku-buku lain itu disebutkan juga sebenarnya objek itu tidak hanya objek dari kata kerja. Objek itu bisa saja objek dari preposisi.
Sehingga ini saya memberikan satu kolom tambahan di sini sebelah kanan. Ini ya. Tapi yang wajib itu yang sebelah kiri. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian kita masuk untuk objek kalimat kompleks. Kalimat kompleks seperti kita ketahui adalah kalimat yang ada induk kalimatnya dan ada anak kalimatnya. Ya, saya ulangi, kalimat kompleks adalah ada induk kalimat, ada anak kalimat. Induk kalimat kita sebut independen, kalimat yang merdeka. Kalimat anak atau anak kalimat disebut dependent clause atau kalimat yang tergantung, tidak merdeka. Ya. Sebagai contoh, ini saya memberikan hanya yang relatif pronoun saja. Yang paling mudah diberikan sebagai contoh itu adalah relatif pronoun. Relatif pronoun itu adalah menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain supaya menjadi satu kalimat. Dan biasanya relatif pronoun itu menjadi subjek dari kalimat selanjutnya. Sebagai contoh ini ya. What relatif pronounnya. I know what you are talking about. Saya tahu apa yang sedang Anda bicarakan itu. Saya itu subjek, tahu itu adalah verb atau predikat. Saya tahu titik-titik. Nah, titik-titiknya itu pasti adalah objek. Kalau kita tahu bahwa titik-titik tersebut objek, maka kita bisa mengisi objek itu dengan apa saja. Saya tahu kamu. Nah, kamu itu kan objek. Tapi di sini kamunya ini tidak saya sebutkan secara langsung, tapi saya ubah menjadi sebuah kalimat lain. Saya tahu apa yang sedang kamu bicarakan itu. Nah, what you are talking about ini merupakan anak kalimatnya. Sedangkan I know-nya itu adalah induk kalimatnya. Kenapa? Karena subjeknya I, verb-nya itu adalah now, what you are talking about itu adalah objeknya. Meskipun what you are talking about itu bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat, yaitu you are talking about. Gitu ya. Di sini, kita patut melihat bahwa ini menjadi sebuah kata objek yang langsung. Karena di sini langsung menjadi objek dari verb now. Bagaimana dengan indirect objeknya? Nah, ini beberapa saya berikan contoh juga ya. Tapi tidak semuanya. Karena tidak semuanya itu bisa diberikan objek tidak langsung. Jadi kalau yang pertama ini tidak bisa diberikan objek tidak langsung ya. Tapi kalau yang kedua ini bisa. Who? Siapa? Contohnya, I know whom you are talking about. Saya tahu siapa yang sedang kamu bicarakan. Nah, siapa yang sedang kamu bicarakan ini itu adalah objek langsung dari now. Gitu ya. Ini bisa kita tambahkan menjadi kita tambahkan objek tidak langsungnya. Contohnya adalah I know the person whom you are talking about. Saya tahu orang. Saya tahu orang. Orang itu berarti objek langsungnya. Saya tahu orang yang sedang kamu bicarakan. Yang sedang kamu bicarakan itu berarti objek tidak langsungnya. Gitu ya. Jadi ini the person-nya itu adalah objek pertama, whom you are talking about itu adalah objek keduanya. Jadi ini cuma menerangkan whom you are talking about itu menerangkan the person-nya itu. Begitu ya. Ini adalah objek kedua dari now. Objek pertamanya the person dari now. Ya, objek keduanya adalah whom you are talking about, menerangkan now-nya itu. Selain ini sebenarnya whom you are talking about itu sebenarnya juga menerangkan the person-nya ini. Nanti terlalu jelimet ya, jadi kita anggap saja ini juga menjadi objek kedua gitu saja. Kemudian where itu artinya di mana atau kemana. Contohnya I know where you went last night. Saya tahu kemana kamu pergi tadi malam. Saya tahu, saya subjek, now predikat. Where you went last night, kemana kamu pergi tadi malam, itu objeknya. Objek langsungnya dari now. Kalau kita jadikan objek tidak langsung, I know the place, saya tahu tempat. Ya. Saya tahu tempat kemana kamu pergi tadi malam. Atau saya tahu tempat di mana kamu pergi tadi malam. Tempat di sini merupakan objek langsung dari now. Where you went last night atau di mana kamu pergi tadi malam itu merupakan objek tidak langsung atau objek kedua dari now itu sendiri. Oke ya. Kemudian when, kapan? I know when you went to Semarang. Saya tahu kapan kamu pergi ke Semarang tadi malam. Ya kan? Saya tahu itu subjek predikat. When you went to Semarang itu adalah objeknya, objek langsungnya. Kalau menjadi objek tidak langsung, I know the time when you went to Semarang. Saya tahu waktu kapan kamu pergi ke Semarang. Saya tahu waktunya ketika kamu pergi ke Semarang. Nah, waktunya itu merupakan objek dari now, objek pertamanya. Ketika kamu pergi ke Semarang itu adalah objek keduanya. Atau saat kamu pergi ke Semarang, itu adalah objek keduanya. How, bagaimana.
I know how you went to Semarang. Saya tahu bagaimana cara kamu pergi ke Semarang. Naik bis, naik taksi, naik motor, naik mobil, misalnya ya. I know subjek predikat, how you went to Semarang. Bagaimana cara kamu bisa pergi ke Semarang, itu adalah objeknya. Ini tidak saya berikan contoh dari objeknya karena tidak bisa ya. Yang lain bisa. Maksudnya bukannya sama sekali tidak bisa, tapi nanti malah memperumitnya. Kemudian why. Why itu artinya mengapa. I know why you went to Semarang. Saya tahu mengapa kamu pergi ke Semarang. Misalnya kamu pergi ke Semarang untuk ke UT misalnya ya. Subjek predikatnya I know, why you went to Semarang itu adalah objeknya. Ini kalau dijadikan kalimat objek tidak langsung, I know the reason why you went to Semarang. Saya tahu alasannya. Alasannya itu adalah objek pertamanya. Why you went to Semarang. Saya tahu alasannya mengapa kamu pergi ke Semarang. Alasannya itu objek pertama. Mengapa kamu pergi ke Semarang itu adalah objek keduanya. That. Bahwa. That itu boleh ditambahkan, boleh tidak ya. Jadi that itu sebenarnya di dalam kurung ya. I know that you went to Semarang last night. Saya tahu bahwa kamu pergi ke Semarang tadi malam. Bahwa kamu pergi ke Semarang tadi malam itu sebenarnya anak kalimat. Dan ini boleh ditambahkan, boleh tidak ya. Tapi kalau kita tidak tambahkan itu juga benar ya, tidak salah ya. Jadi you went to Semarang last night ini merupakan objek dari I know, dari now-nya. Subjeknya I, verb-nya atau predikatnya now, objeknya you went to Semarang last night. That-nya itu boleh ada, boleh tidak. Kemudian kalau kita contohkan sebagai kalimat atau kata objek tidak langsung, itu contohnya adalah I know the thing that you are talking about. Saya tahu hal yang sedang kamu bicarakan. Saya tahu itu subjek predikat, the thing-nya itu adalah objek pertama. Saya tahu hal atau perihal yang sedang kamu bicarakan itu adalah objek keduanya. Jadi ini ada objek pertama, ada objek keduanya. Oke ya. Ini sekian untuk penjelasan yang saya ringkas untuk materi modul ke-7, modul ke-8, serta untuk modul ke-8 dan ke-9 kita akan bahas pada PowerPoint selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.